Assalamualaikum saudara-saudara, sahabat semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan tentang cara memperbaiki gerinda yang tidak mau berputar sama sekali. Langsung saja kita coba. Kita colokkan steker di stop kontak dan kita on-kan tombol di gerinda, ke kiri atau ke kanan, tidak mau berputar sama sekali. Selanjutnya kita akan tes menggunakan multitester. Kita lepaskan power listriknya, jadi nanti mengujinya ini dalam posisi on, gerindanya dalam posisi on, lalu ujung kabel, ujung steker ke ujung steker satu ke satunya harus kondisi on. Kita hidupkan dulu multitester dalam posisi ohm ya, kali berapa aja enggak masalah. Jadi kalau hidup jarum harus bergerak seperti ini. Kalau gerindanya normal, kita ambil ujung steker ke ujung steker, kita tes, ternyata ini tidak gerak sama sekali. Pastikan gerinda dalam posisi on ya. Ini coba kata switch satunya, ternyata juga tidak bergerak sama sekali. Artinya ini ada kerusakan, bisa jadi di kabelnya putus atau komponen yang lain yang rusak atau yang tidak nyambung. Jelas tidak ada nyambung ke kumparan gerinda yang ada di dalam. Langkah selanjutnya kita lihat kerusakan yang ada di dalam. Kita buka dulu baut yang mengikat tutup gerinda. Ini lepaskan baut yang ada di belakang penutupnya. Lalu kita tarik tutup yang berwarna hitam yang ada di bawah gerinda ini untuk melihat komponen yang ada di dalam. Terus selanjutnya kita lakukan tes lagi dari kabel ujung steker ke kabel yang ada di dalam. Jadi satu-satu kabel yang akan kita lakukan pengetesan. Kita on kan dulu, jadi nanti ketahuan di mana kerusakannya. Apakah kabelnya ada yang putus? Kalau kabelnya yang putus ya harus kabelnya yang kita ganti. Tapi kita tes dulu di sini sama di sini. Kita cari dulu ujung kabelnya yang ini mengarah kemana. Salah satu kita tempelkan di ujung steker. Satu di sini. Perhatikan avometer ya. Nah, ternyata dari kabel, salah satu kabel ini normal, ini bergerak. Artinya ini kabelnya yang sebelah normal. Kita cari yang satu lagi yang ke arah switch ya. Dari kabel ke awal switch normal, nyambung. Jadi artinya kabelnya dua-duanya tidak ada masalah. Lalu switchnya, setelah switch normal juga, kita bergerak berarti. Artinya dari kabel sampai switch sampai ujung kabel dia normal. Artinya kerusakan ada di ujung kabel di dalam gerinda ini, bukan di steker sampai ke kabelnya. Ya, steker sampai ke kabel, ujung kabel di sana bagus-bagus saja. Jadi artinya kita mencari kerusakan yang di dalam. Jadi setelah kabel sampai ke karbon brush yang kita coba ukur lagi. Selanjutnya kita lakukan pengukuran dari karbon brush ke switch yang ini mengarah ke karbon brush ke sebelahnya. Perhatikan avometer, apakah kita tes dulu avometernya normal. Nah, ternyata dari karbon brush ke ujung switch dia tidak bergerak. Kita langsung saja dari karbon brush di sini kita ukur dengan karbon brush yang ada di sebelahnya.
Ini carikan terminalnya, lalu carbon bus yang di sebelah sini. Ini ada 2 carbon busnya. Kita perhatikan mana carbon bus satunya. Nah, di sini. Ternyata ini tidak bergerak sama sekali dari carbon bus ke carbon bus. Nah, sekarang kita patut dicurigai ini kerusakan ada di carbon bus. Kita periksa carbon busnya ini. Kita lepaskan saja carbon bus, kita angkat spring yang menekan carbon bus, kita taruh sebelahnya, kita cungkil aja ini carbon bus ini karena mudah dia. Lalu kita lepaskan kabel carbon bus, kita angkat carbon busnya. Nah, ternyata ini carbon busnya sepertinya sudah pendek dia. Nah, sudah segini dia nggak kena lagi ke anchornya sana. Jadi sebelahnya kita juga ambil, pasti ini ukurannya sama karena sama-sama nekan nih, sama-sama bergerak. Jadi kalau ganti ini harus kiri kanan harus diganti carbon busnya. Kita lepaskan juga, kita lepaskan kabel carbon busnya dari soketnya. Dua-duanya ini sama, panjangnya sama nih. Ini sama-sama kemakan, jadi pendeknya sama dia. Ini harus diganti dengan yang baru yang ukurannya lebih panjang. Saya cari dulu carbon bus yang ini teman-teman. Setelah saya cari-cari ini dapat carbon bus yang sama dengan model CB325. Ini sama ini dengan yang ada di Gerinda. Yang penting itu lebarnya sama, tebelnya sama. Ini yang kita coba dekatkan. Ini yang lama ini sudah kemakan hampir separuh ya. Jadi sudah nggak kena ke anchornya. Ini yang sama-sama baru, ini masih panjang. Nah, ini yang menghantarkan power listrik ke anchor. Langsung saja kita pasang, kita masukkan ke tempatnya carbon bus. Lalu sambungkan kabel carbon bus ke soketnya yang bekas carbon bus lama sampai benar-benar masuk ya. Kita tekan sampai ada penguncinya ini. Lalu kembalikan lagi spring yang menekan carbon bus. Kalau ini nggak dipasang ini juga nggak kena ke anchornya. Yang satunya juga sama. Kita pasang kembali carbon bus yang baru di tempatnya carbon bus, lalu sambungkan soket di bekas carbon bus yang lama. Kita masukkan sampai masuk ke penguncinya, lalu kembalikan lagi juga springnya ke tempat carbon bus. Sebelum kita coba menggunakan listrik, kita ukur dulu dari carbon bus ke carbon bus ya. Perhatikan avometer, apakah jarum benar bergerak seperti ini. Yang tadinya tidak bergerak sama sekali sebelum diganti carbon bus, apakah sekarang setelah diganti akan bergerak seperti ini. Coba kita satu tempelkan di carbon bus yang sebelahnya, yang satu carbon bus yang satunya. Perhatikan avometer apakah bergerak. Ya, ini artinya sudah nyambung, sudah bisa menghantarkan power listrik. Lalu dalam posisi on, switch dalam posisi aktif, kita ukur ujung kabel satu ke ujung kabel satunya. Jarum harusnya bergerak.
perhatikan aku, ya betul, jarum sudah bergerak, artinya ini sudah normal, sudah ada connect dari ujung steker ke kumparan, jadi sudah nyambung. Jadi kita kembalikan lagi penutupnya untuk kita coba menggunakan power listrik, apakah gerindanya sudah muter ataukah sudah hidup kembali gerindanya. Ini karena as gerinda belum ada mata gerindanya, saya kasih tanda ya supaya kelihatan muter apa enggaknya, itu bisa kelihatan. Ini saya kasih tanda. Kita coba menggunakan listrik. Sebelum disambungan ke listrik, pastikan switch dalam posisi off, jadi gerinda mati dulu, jadi biar waktu dicolokkan tidak langsung hidup. Kita pasang steker, kita sambungkan ke listrik, lalu kita coba kita hidupkan switch. Perhatikan apakah dia muter. Ya, sudah muter, gerinda sudah normal kembali, sudah bisa muter. Kita coba lagi dan sudah normal. Kita siap digunakan gerindanya. Terima kasih saudara-saudara, sahabat semuanya, telah mengikuti video ini sampai selesai. Agar kita tetap terhubung sebagai sahabat saudara, tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.